Corona, virus yang telah menyebabkan banyak negara kesusahan, virus yang telah menyebabkan banyak orang sengsara. Kita melihat bahwa virus corona ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Sampai-sampai di Indonesia sendiri ini melakukan tindakan social distancing. Kita mengetahui bahwa kita sedang melakukan social distancing ini sebagai tindakan preventif, di mana virus ini telah mewabah lebih dari 189 negara dan korbannya di Indonesia sudah lebih dari 100 jiwa yang hilang dikarenakan virus ini. Kita mengetahui bahwa virus ini sangat berbahaya. Tindakan pemerintah adalah melakukan homeschooling, itu berupa di mana kita belajar, bukannya homeschooling kita belajar di rumah, namun kita online schooling yang berada di rumah, di mana kita belajar di rumah melalui media online. Kita tahu bahwa virus ini akan sangat berdampak bagi kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Kita juga tahu bahwa virus ini akan sangat berdampak bagi kehidupan kita di rumah. Namun apa saja kegiatan kita yang akan kita lakukan di rumah selama virus ini berjalan? Apakah hanya belajar atau tidak? Bersama saya, Arya Satyabanevan Putra dari kelas 11 SOS 2, saya akan memberitahu dan memberi tips kepada Anda semua bagaimana caranya melakukan kegiatan di rumah berfaedah dan juga produktif. Selamat datang di 3K. Yang seperti yang tadi saya bilang, kenapa kita sebut sebagai 3K? Di mana 3K itu stands for keselamatan, kesehatan, dan juga kejiwaan. Kita tahu bahwa kita berada di rumah ini akan memperhatikan akan kesehatan kita dan juga akan meningkatkan tingkat keselamatan kita yang akan terhindar dari virus corona. Namun bagaimana dengan keadaan kejiwaan kita? Apakah kita dengan di rumah kita merasa kayak tertekan, bosan, atau mungkin tidak ada kegiatan apapun yang akan dilakukan? Apakah kita tahu apakah banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah ini? Saya akan memberikan kalian tips dan saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara saya menghadapi hari-hari ini. Baiklah, tetap stay tuned in this video and we will see soon. Baiklah, kegiatan yang biasa yang saya lakukan pada pertama kali, yang benar-benar pertama kali adalah kegiatan belajar mengajar. Dimana kegiatan belajar mengajar ini biasanya dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Biasanya itu sekitar mulai pukul 8 sampai dengan sekitar pukul 1. Nah, kegiatan belajar mengajar ini menggunakan dua aplikasi atau dua web, dimana satunya itu adalah Google Meet dan satunya ada Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom itu sendiri adalah tempat guru-guru memberikan kita tugas dan kita juga tempat kita mengumpulkan tugas-tugas. Nah, Google Classroom itu kurang lebih ketika guru ya memberikan tugas, kita harus membuka Google Classroom tersebut dan mengaksesnya, kemudian mendownload tugasnya. Habis itu kita mengerjakan tugas tersebut. Nah, pengumpulan tugas itu dikasih due date-nya atau pengumpulan tanggalnya. Nah, misalnya kita mengumpulkan telat, akan diberitahu oleh Google Classroom itu sendiri kita mengumpulkannya secara telat. Nah, dalam pengumpulan Google Classroom ini, metode pengumpulannya itu bisa kita foto atau kita bisa mengerjakannya di Microsoft Word. Nah, hal ini menurut saya cukup efektif, di mana kalau kita mengerjakan lewat Microsoft Word berada di rumah, kita tidak akan susah untuk mengganti jawaban kita. Misalnya kalau kita ngerjainnya di kertas, kita harus men-type-nya dulu, kita harus menghapusnya dulu. Nah, kalau di Google Classroom melalui Word kita mengerjakannya, kita tinggal backspace atau delete. Nah, habis itu kita bisa ganti dengan jawaban yang sebenarnya kita ingin jawab. Nah, hal itu segampang itu. Nah, kalau dari Google Meet itu sendiri kita melakukan interaksi media, di mana kalau kita bisa lihat melakukan interaksi itu bukan secara face to face, melainkan dengan melalui media online, di mana kita tuh melakukannya dengan webcam atau kamera HP atau mungkin kamera laptopnya itu sendiri. Nah, hal ini menurut saya ini cukup sulit ya, di mana kalau kita melakukan interaksi dengan guru serta murid-murid melalui Google Meet ini, dimana kalau kita misalnya ngomong nih, nanti kalau kita ngomongnya satu dengan lain dan gurunya lain lagi menjelaskan, itu agak susah, jadi suara itu agak bising dan kita juga susah untuk konsentrasi di mata pelajaran. Beberapa aja konsentrasi itu sangat perlu dibutuhkan, dimana betul-betul 2 kali mungkin ya harus lebih konsentrasi. Contohnya pelajaran yang menurut saya susah itu untuk diperhatikan gara-gara pelajaran itu mungkin agak sulit kalau secara media online adalah pelajaran akuntansi dan matematika.
Dimana kalau pelajaran matematika itu kalau lagi nggambar diagram nih, misalnya ada siswa yang bertanya, nah, harus digambarin diagramnya. Nah, ini diagramnya akan sedikit lebih susah, dimana harus guru harus presenting. Nah, dari presenting itu kadang-kadang ada troubleshootnya, misalnya tiba-tiba gambarnya kebalik atau mungkin salah ngegambar. Nah, tapi kalau kita bisa lihat bahwa kita ngelakuin interaksi dengan satu teman dengan teman yang lain di kelas Meets ini agak susah juga, dimana suara kita kayak ketimpa satu sama lain, jadi kayak berisik gitu. Soalnya satu sumber suaranya itu cuma satu, nggak banyak. Jadi kalau kita melakukan interaksi atau ngobrol itu agak susah. Sedangkan kalau kita di kelas di kanisi sendiri lebih gampang, dimana misalnya kita ngobrol nih dengan guru dan teman lain itu juga sedang diskusi, itu akan lebih gampang. Sedangkan kalau kita mau diskusi dengan teman kita satu sama lain itu harus menggunakan media lain, bisa ngechat temannya, kenapa ini saya nggak ngerti ini, tolong bantuin. Atau mungkin kita bisa telepon teman kita buat ngebantuin kita. Nah, biasanya kalau media online kayak gini tuh cukup bagus, namun juga ada sisi buruknya juga menurut saya. Kurang lebih sih kalau pas waktu lagi istirahat saya biasa mengakses YouTube dan mendengarkan musik-musik supaya untuk merilekskan kepala saya juga, dimana menurut saya itu ini cukup efektif, dimana pembelajaran cuma tinggal 3 jam 3 jam doang sih, dan istirahatnya 1 jam 15 menit. Baiklah, mari kita saksikan kegiatan saya berikutnya. Terima kasih. Nah, kegiatan saya nih, misalnya lagi waktu istirahat sama senggang, istirahat pembelajaran 45 menit, biasanya saya selingi dengan bermain. Nah, permainan yang lagi saya suka banget ya akhir-akhir ini adalah FF atau Free Fire. Nah, kalian bisa mendownloadnya di Play Store secara gratis. Oh siap, lagi promosi padahal nggak dibayar. Nah, jadi kalau saya biasanya Free Fire ini seru. Jadi game ini saya melihat bahwa saya itu di sini tuh meningkatkan fokus dan kecekatan saya dalam bermain di sini. Jadi dalam bermain juga saya semakin sadar kalau banyak orang tuh yang lebih cepat, lebih fokus, lebih cekatan daripada saya juga sih. Nah, dari hal ini saya juga bisa menyusun strategi bersama teman-teman gimana menjadi survival terakhir. Ya, walaupun nggak sebermakna itu, inti dari saya mengikuti permainan ini atau bermain game ini sebenarnya itu cuma buat ngilangin stres aja kalau lagi bosen, gabut banget. Jadi saya ngikutin aja, daripada bosen banget di rumah cuman tidur-tiduran doang sama makan, nanti malah nambah gedut badan, obesitas saya. Jadi lebih baik saya memainkan game ini bersama teman-teman. Jadi teman yang saya biasa ajak main adalah Abel sama Kiki di sini. Saya juga berkat mereka bisa ikut guild mereka, itu Leopard. Nah, game ini terbilang seru banget sih, kayak PUBG walaupun grafisnya nggak sebagus PUBG, tapi ya bagus sih. Saya juga dapat lancar bermain di sini. Nyusahin lagi. Nah. Hmm. Yes, dapat medkit. Itu musuh-musuh mana musuhnya? Oh shit, mati.
Ya turun lagi, ya udahlah. Baiklah teman-teman, biasanya kegiatan yang di rumah yang dilakuin oleh saya itu pertama-tama itu adalah memasak. Nah, karena dikarenakan beberapa stok yang susah untuk dicari, jadi akhirnya saya memutuskan untuk masak Indomie pada hari ini. Ya, seperti yang kalian tahu, walaupun sebenarnya nggak banyak stok makanan, sebenarnya kalian juga bisa melakukan beberapa inovasi dalam makanan Indomie. Seperti kalian bisa menaruhnya dengan keju, atau mungkin kalian bisa menggorengnya dengan bawang dan juga telur. Nah, biasanya kalau saya Indomie itu Indomie double. Nah, di dalam Indomie itu biasanya saya taruh bakso, sosis, telur, dan keju. Itulah, ayo kita ambil Indomie. Nah, Indomie favorit saya itu sebenarnya kalau enaknya itu kalau dingin-dingin nih malam-malam, itu enaknya adalah kari ayam. Nah, kalau kari ayam itu betul-betul enak, pas banget gitu di mulut. Nah, habis itu saya juga biasa itu pakai bakso dan juga keju. Nah, kejunya itu saya lebih suka itu kejunya adalah keju yang meleleh di mulut dan juga keju Kraft. Jadi keju yang cocok adalah keju seperti ini teman-teman. Jadi ini keju mozzarella, terus sama juga keju Kraft. Nah, tidak lupa juga melengkapinya dengan bakso dan sosis. Nah, kalau kalian punya kornet atau mungkin daging cincang bisa dimasukin dibentuk seperti bola-bola, nanti bisa jadi bakso daging cincang juga. Nah, di sini saya itu biasa juga sosis. Nah, saya mantap nih, enak. Jadi di rumah walaupun tidak banyak kerjaan, dikatakan mungkin bosan atau apa, kalian juga bisa melakukan inovasi makanan, dimana kalian itu bisa memasaknya. Seperti contohnya itu diinovasin makan makanannya. Kadang-kadang juga kalian bisa menggunakan metode seperti kalian bisa nanak, kalian bisa bikin bubur, kalian juga bisa bikin nasi goreng dan pizza dan lain-lain. Kalian bisa lihat kalau ini sedang mendidih. Jadi kalau saya itu biasanya menggunakan air panas terlebih dahulu. Jadi mendidihnya lebih cepat, jadi blok-bloknya lebih cepat. Ditambah saya menggunakan garam dan juga minyak. Nah, garam dan juga minyak ini gunanya adalah untuk tidak gampangnya menempel. Kalau guna dari minyak kan, kalau guna dari garam itu sendiri itu gunanya biar lebih cepat mendidihnya. Tuh kalian bisa lihat. Ini baru belum ada sekitar 4-5 menit ini sudah mendidih. Karena saya juga menggunakan air panas sih. Nah, itu diutamakan bakso dan juga sosisnya dikarenakan diambil dari freezer. Baiklah, mari kita tunggu dulu.
Ya bisa dilihat kalau di situ minyak hampir matang. Ya bisa dilihat tuh ada blok bobotnya, terus putih-putihnya tuh udah melayang-melayang tuh busa-busanya. Nah biasanya tuh abis dikasih minyak, minyak nggak bakal nempel di bawah, nggak bakal stick gitu, gara-gara yang lapis ini tuh ada minyaknya juga sih. Ya ini tinggal nunggu bentar lagi sih minyak matang. Nah sekarang saya mau nyeduh ini dulu menyeduh bumbu-bumbunya dulu. Let's go.
Baiklah teman-teman, setelah mie-nya sudah jadi, mari kita santap. Nah, habis saya makan makanan ini, nanti saya akan melanjutkan kegiatan saya yang selanjutnya, yaitu membaca. Stay tuned in this video. Thank you. Baiklah, dalam kegiatan saya sehari-hari, kegiatan yang saya paling senangi itu ada dua hal, yaitu bermain game dan satunya lagi adalah membaca. Nah, menurut saya itu membaca itu sangat berguna dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan saya. Dimana menurut saya sendiri, saya itu masih bodoh dan masih belum mengetahui banyak hal. Maka dari itu saya membaca, karena saya melihat bahwa saya itu harus melihat dunia semakin luas, karena dunia ini semakin berkembang. Walaupun ya tidak sebagus dengan kata-kata yang saya tadi, tapi kurang lebih saya berpikir seperti itu. Menurut saya membaca itu sangat bagus, dimana saya suka mengenai banyak hal yang baru. Saya juga suka dimana saya dapat menimbulkan banyak pertanyaan dari buku-buku ini. Gimana saya menyelesaikan ini, bagaimana saya membuat teori ini. Saya sangat suka melakukan hal-hal tersebut. Maka dari itu saya biasanya membaca antara komik, buku psikologi, filosofi ataupun sains, karena menurut saya itu saya sangat menikmatinya. Baiklah, di video selanjutnya saya akan memberi kalian mengenai kegiatan saya mengenai membaca dan seputar buku-bukunya. Silahkan dilihat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, bila kegiatan di rumah saya sudah pada selesai semua, seperti kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas, kegiatan saya yang paling berfaedah adalah membaca buku. Nah, dalam membaca buku ini saya sudah membaginya menjadi beberapa bagian di rumah saya. Nah, bagian yang paling sering saya sudah selesai baca ini adalah bagian buku-buku ini. Nah, buku-buku ini seperti buku-buku komik, misalnya nih, komik Nietzsche, dimana PR buat presiden, dan juga Tiga Manula. Jadi buku-buku ini yang paling cepat saya selesaikan. Nah, kalau di sini itu buku-buku komik campuran, seperti ada komik Juki, juga ada tipe golongan darah. Nah, di buku-buku ini saya melihat bahwa buku-buku komik itu lebih menarik dan fascinating menurut saya. Namun tidak hanya buku-buku komik juga. Nah, kita beralih ke sini. Nah, buku-buku tidak hanya buku-buku komik juga yang saya suka, namun juga berbagai macam jenis buku. Nah, yang paling atas sini ada buku-buku quote, seperti contohnya adalah yang Pung, Love is apa, dan juga misalnya buku Lala Bohang mengenai Book of Question. Nah, di sini tuh di sebelahnya itu ada seperti buku pengetesan juga. Seperti ya kita tahu, misalnya contohnya itu ada buku tentang rumus cepat biologi kimia, terus habis itu matematika. Nah, di sini banyak banget. Nah, selanjutnya, buku-buku ini adalah buku-buku sejenis novel, namun juga ada literatur. Nah, buku-buku yang sudah mulai saya selesai baca itu ada buku Death Note, dimana ini saya baca bukunya itu sekitar 7 hari atau 5 hari. Namun tidak di Death Note ini doang, namun juga saya juga sering membaca mengenai I'll Change the World. Nah, buku ini bagus banget. Jadi ini menceritakan mengenai dua kasus, dimana jika kalian suka serial anime Death Note, ini akan sangat menarik buat kalian semua. Nah, kedua buku ini saya sudah baca. Nah, selain itu saya juga ada buku-buku sejarah mengenai invention. Nah, buku Richard Dawkins juga saya mulai baca. Nah, di sini tuh buku-buku yang sudah selesai saya baca ini kayak Raditya Dika juga. Nah, buku yang paling saya banyak punya, teman-teman, adalah buku-buku mengenai self improvement. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku yang membuat pemikiran saya terus berkembang dan juga terus maju di sini. Tidak hanya itu, saya juga semakin tahu dan wawasan bagaimana saya mengetahui diri saya seperti apa, tujuan hidup saya seperti apa, dan bagaimana saya nantinya. Jadi ini menciptakan banyak sekali pemikiran-pemikiran di otak saya, mulai dari teori, hipotesis, pernyataan, deduksi, dan lain-lain. Jadi ini sangat bagus buat stimulasi otak saya. Buku yang salah satu yang paling saya suka adalah mengenai Leader Eat Less. Nah, buku ini dibuat oleh penulis ternama yaitu Simon Sinek, di mana kebanyakan itu mengenai tentang leadership. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui seperti John C. Maxwell, buku tentang 360 derajat about leadership, dan masih ada buku-buku lainnya. Nah, buku-buku ini semuanya itu tentang self improvement semua nih, teman-teman. Nah, ini bukunya banyak yang saya rekomendasikan. Kalau buku Indonesia yang salah satu yang paling saya suka adalah Filosofi Teras. Nah, itu dia.
Baiklah, ayo kita lanjut. Nah, di sini tuh buku-buku self improvement semua. Jadi di sini bukunya yang sangat membantu buat pemajuan pemikiran. Nah, di selanjutnya itu ada buku-buku sains. Nah, buku-buku sains ini sepertinya buat kayak membuat saya mempertanyakan akan eksistensi kita di dunia ini, kayak apakah ada galaksi diciptakan. Nah, buku yang menurut saya yang paling susah untuk saya dimengerti itu ada dua, yaitu contohnya The Elegance of the Universe dibuat oleh Brian Greene. Nah, ini bukunya masih belum selesai saya baca, teman-teman. Buku ini dirilis itu tahun 19-an. Namun buku ini cukup susah untuk dimengerti menurut saya. Nah, tapi buku yang paling saya menarik itu ada contohnya The Quantum World. Nah, ini bagus banget kalau buat mengenai tentang dunia kuantum dan perspektifnya bagaimana, seperti gambarannya aja secara general. Nah, di sini tuh saya juga tahu Where is the Universe Came From. Nah, ini juga bagus banget, teman-teman. Kalau di sini tuh saya beli di BBW dua ini pas tahun 2019. Nah, bagus banget nih dua buku ini yang saya baca. Jadi kayak nimbulin perspektif saya tentang gambaran besar alam semesta yang begitu besar dan dunia kuantum yang sangat kecil. Nah, selain itu juga ada sejarah-sejarah seperti kita tahu The Little History of Time, terus tentang quantum, decoding reality, quantum physics, impaired mind, beat cancer. Nah, jadi itu semua buku ini buat memuaskan rasa penasaran saya tentang eksistensi dunia manusia, dunia ekstraterestrial, dan antariksa dan lain-lain. Nah, kita akan berpindah. Nah, di sini tuh ada buku spesial saya. Jadi buku-buku spesial ini dari banyak macam-macam. Nah, buku yang paling saya suka itu adalah tentang buku Gravity Falls, tentang jurnal yang ketiga ini. Nah, buku ini saya suka dan menarik. Soalnya buku ini lumayan susah menurut saya untuk ditemukan. Namun sekarang udah cukup gampang. Jadi pas saya beli ini tahun 2018 kalau nggak salah. Buku ini sangat menarik, dimana saya mengetahui bagaimana serial animasi film yang saya suka itu tentang Gravity Falls, Deeple Mabel itu menjelajahi dari buku jurnal ini dari Stanford Pines kalau tidak salah. Nah, buku ini sangat bagus. Jadi saya udah selesai juga baca buku ini. Nah, di sini ada dunia sejarah, Secret Code. Nah, ini bukunya semua tentang spesial. Contohnya itu adalah Ensiklopedia Antariksa. Dan ini buku yang baru paling saya beri itu The Big History. Nah, ini bagus. Dan sini ada board game. Nah, board game ini kadang-kadang saya mainkan bersama teman-teman dan saudara saya. Jadi di sini tuh juga buat menghibur saya selama terjadi virus corona menyebar di Jakarta. Nah, di samping sini ada juga nih buku-buku yang biasanya menemani saya sebelum tidur. Nah, contohnya itu ada The 15 Minutes of Philosopher. Nah, ini bukunya juga baru saya beli waktu itu di BBW tahun 2020 nih. Sekitar sebulan yang lalu sebelum terjadi virus corona yang menyebar di Indonesia. Ini juga The Psychologist 15 Minutes. Nah, ini juga saya lagi menaklukkan buku ini. Buku ini cukup menarik, tapi kadang-kadang saya susah untuk mengartikan maksud dari ini. Nah, terus ada What is Mindfulness, dan juga Indonesia banget. Nah, dari buku-buku ini saya melihat bahwa saya itu sangat tertarik. Jadi saya kebanyakan menghabiskan waktu saya itu membaca buku, maupun saya membacanya melalui media di HP, ataupun saya juga membacanya dari media bukunya itu langsung. Jadi saya itu kalau lagi butuh banget mengenai informasi dan rasa penasaran saya belum terpuaskan, biasanya saya membaca buku-buku ini untuk memuaskan rasa penasaran saya. Nah, buku-buku ini semuanya sangat menarik menurut saya. Makanya saya beli dikarenakan rasa penasaran saya, dan saya juga bisa membuat hipotesis dan teori-teori baru. Baiklah, mari kita lihat apakah kegiatan saya selanjutnya selama terjadi virus COVID-19. Tetap stay tuned guys. Terima kasih. Baiklah teman-teman, bila mana saya sudah tidak memiliki aktivitas lain atau rencana untuk melakukan kegiatan lain, saya memilih untuk tidur. Dimana saya melihat bahwa tidur itu membuat kepala saya menjadi tenang, damai, dan rileks. Hal ini membuat saya ketika saya tidur ini menjadi tenang saja. Ketika saya memiliki banyak masalah dari pekerjaan rumah maupun masalah-masalah dari kegiatan lain, ketika saya tidur, masalah-masalah itu seakan berlalu saja, seperti angin yang menghembuskan napasnya kepada pikiran saya, seakan hilang saja bagai butiran debu yang terbang.
hal ini bagus untuk kepala saya menurut saya, dimana saya melihat bahwa ini membuat saya terpacu untuk melakukan banyak hal setelah saya bangun tidur nanti. Baiklah, kurang lebih inilah kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan selama di rumah ketika virus corona yang menyerang. Ingatlah untuk jaga keselamatan, kesehatan, dan kejiwaan kalian. Sekian dan terima kasih semuanya. Dah.